Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin apa ya? Pimpin apa ya? Dipimpin. Aduh, gua lupa sih. Dipimpin. Ben. Sila keempat apa sih? Dipimpin siapa ya? Kebanyakan susah menempatnya. Itulah hari kemerdekaan kita. Cacat. Ya, ada baca. Nomor 4, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu. Kenapa Cica? Kamu lagi apalin Pancasila ya? Iya, kata Bu Guru kan kita harus hafal sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Kita harus punya dan hafal Pancasila. Tapi kenapa sih ya Bu Guru kita harus hafalin itu? Iyalah, Pancasila kan dasar negara kita. Dasar negara itu apa? Dasar ya dasar. Iya, dasar itu apa? Caca, aku juga kurang ngerti lah itu. Ben! Kita latihan yuk! Buat pertandingan besok 17-an! Kita harus menang! Nah, ini ada dia itu. Ngerti nggak? Dasar negara kita itu apa? Pancasila lah! Iya, Pancasila. Tapi dasar negara itu apa? Ya Pancasila! Mau apa lagi? Wow. Ya udahlah, ketemu kau lah. Alah, kalian malah bingung juga. Tak ngerti juga. Alah, sama-sama bingung kita. Udahlah, kita tanya ke Oki aja yuk. Ben! Apa? Kita latihan yuk! Buat pertandingan besok 17-an! Oki. Mana sih? Oki.
mau nanya dong, boleh nggak? Boleh dong. Nanya apa? Ben! Hmm. Iya dong kok, nanya no. Oh, dasar negara kita itu ya Pancasila, pastinya mantep. Lah iya, tapi maksudnya ngapa? Dan apa itu dasar negara? Iya kak, kenapa negara kita itu punya dasar? Emang laut ada dasarnya? Atau kayak bangunan ada dasarnya? Kalau ada dasar, berarti kan ada yang dibangun di atasnya. Ya kan kak? Aduh, kok aku tambah bingung. Oh, itu maksudnya. Nah, adik-adik, Benaya, Caca, dan Marco, nih aku jelasin dasar. Apa itu dasar? Dasar itu segala sesuatu. Kalau kamu mau bangun sesuatu harus ada dasarnya. Contohnya rumah, benar, rumah. Kalau kita mau bangun rumah, dibangun dulu dong dasarnya. Mau nentuin nanti kamarnya di mana, dapurnya di mana, ruang tamunya di mana, tempat listriknya di mana. Ya harus dibangun dulu dasarnya. Mau bangunnya rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, ya dasarnya juga harus dibangun, harus kuat, harus jelas. Nah, begitu juga dengan dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, itu adalah dasar patokan untuk kita bernegara, untuk membuat hukumnya, untuk pedoman segala sesuatunya, yaitu Pancasila. Nah, kapan bangsa kita merdeka? Ayo. 17 Agustus tahun 45. Ya, pintar, benar. 17 Agustus 1945. Keren, Marco. Terus, betul. Nah, karena kita sudah merdeka, kan kita harus melanjutkan hidup kita, benar nggak? Iya, bangsa yang merdeka, jadi kita perlu semua aturan itu yang bisa membimbing kita. Dasarnya itu yaitu Pancasila. Nah, aturan pokok itulah yang disebut negara kita, yaitu Pancasila. Kalian hafalkan Pancasila? Iya, susah sih. Tapi kalau sila kelima aku ingat loh. Itu loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul kan? Hehehe. Nah, bukan hanya sebagai bangsa Indonesia kita merdeka, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga orang-orang merdeka loh. Merdeka dari apa coba? Ayo. Merdeka dari penjajahan dong kak. Kita adalah bangsa yang merdeka. Hafal dong. Si Caca tuh gak hafal. Sila keempat. Merdeka dari dosa, Kak. Betul, dari dosa. Tapi bagaimana sih kalau kita disebut orang merdeka? Nah, jadi gini, kita orang merdeka itu secara orang anak Tuhan adalah bahwa kita terlepas dari kungkungan ikatan dari dosa. Oh,
Contohnya apa? Tidak bohong lagi, tidak malas lagi, rajin berdoa, rajin baca Alkitab tentunya harus. Terus supaya kita dapat pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Kita dengar-dengaran sama orang tua, udah pastinya ya kan? Itu kalau kita untuk anak-anak ya. Nah, ayat Alkitabnya di mana? Nih ada nih ayatnya. Kalian boleh baca ya di rumah ya. Nih kasih bocoran. Di mana manusia jatuh dalam dosa jadi hamba, terus terikat. Dan upahnya adalah apa? Maut dan titik. Kamu bohong kak, bohong. Ya udah, kalau bohong upahnya maut. Bohong putih nggak ada, bohong putih, bohong hitam, bohong orange, bohong merah nggak ada. Bohong bohong, dosa lo. Yesus marah lo nanti, makanya jangan berbohong lagi ya. Ayatnya di Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 gitu. Baca nanti di rumah, oke? Kenapa nggak baca sekarang? Supaya kamu baca kitab ya. Terus Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita, untuk memerdekakan kita, untuk mengalahkan maut. Si iblis tuh yang main-mainin dari hamba tuh dosa. Roma 6 ayat 18. Baca di rumah lagi. Sebagai orang merdeka kita harus hidup memuliakan siapa? Tuhan. Setelah merdeka ya kamu harus memuliakan Tuhan, bro. Itu ayatnya di mana? Roma lagi. Roma 6 ayat 22. Dan kita juga harus perlu dasarnya, yaitu Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dasar kita, iman kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang utama. Ada yang tahu hukum yang utama dari Tuhan Yesus? Aku tahu kak, aku tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, pinter Caca, keren banget. Itulah dasar hidup kita sebagai orang merdeka. Tapi jangan pikir kalau udah merdeka akhirnya udah selesai. Enggak, bukan itu. Tidak, karena penjajah itu masih bisa mengincar negara kita. Dan secara rohani si iblis menjajah kita, juga mengincar kita untuk membuat kita berdosa lagi dan jadi hamba lagi. Serem kan? Iya, serem amat. Terus gimana dong kak? Nggak boleh gitu. Tidak ada jalan lain, hanya dengan membaca, menghafal, melakukan firman Tuhan. Dan untuk itu kita bisa melakukan semua perintah Tuhan. Kita harus berdoa, minta tolong sama apa? Roh Kudus, Roh penolong yang dijanjikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Harus dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk terus memimpin hidup kita gitu, supaya kita jadi orang benar-benar merdeka. Setelah merdeka mau ngapain emangnya? Ya kasih tahu ke orang lain yang belum merdeka supaya dia merdeka. Oke? Kasih tahu bahwa Tuhan Yesus bisa memerdekakan kamu gitu, kalian semua umat manusia. Oh gitu kak. Terus kalau sebagai bangsa Indonesia, kita harus gimana kak? Nah, kita juga harus mencintai negara kita, itu harus negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus cintai itu udah hukum yang utama juga.
bangsa kita menjadi baik dengan apa? Belajar yang baik, kejar cita-cita, berkarya untuk mengharumkan bangsa dan negara kita. Amin. Kalau kita bisa mengharumkan bangsa negara, bukan bangsa negara aja yang kagum, tapi Tuhan Yesus juga kagum sama kita. Amin. Amin. Iya kak, aku mau jadi atlet, mau jadi pemain bola nasional yang bisa bikin PSSI masuk Piala Dunia. Wih, mantep bro, keren dong, Marco gitu loh. Kalau aku mau jadi astronot aja. Supaya nggak cuman go internasional, tapi juga bisa go to the moon alias ke bulan. Oke kak, siap. Gerak. Wih, keren. Kalau kamu Benaya mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber aja, Kak. Supaya aku nggak hanya terkenal ke seluruh dunia, tapi juga bisa ke generasi selanjutnya. Iya. Jejak digital, cuy. Oke, Kak. Siap. Ya. Tenang. Wah, betul juga ya. Oke lah, apapun cita-cita kalian, yang penting kalian tetap jadi orang merdeka secara rohani, alias jadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Jadi contoh ke sebelah kiri, sebelah kanan kalian, depan, atas. Katanya si Caca mau sampai to the moon gitu. Sampai atas, sampai bawah juga. Kalian harus jadi contoh bagi orang lain. Kasih tahu bahwa ada yang bisa memerdekakan kalian dan dasar yang keren, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke ya, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.